lagi bersama saya Andri sebagai pembawa acara dalam acara podcast Nakertrans. Gimana nih Balat Nakertrans? Kabarnya hari ini baik-baik aja kan? Insya Allah semuanya sehat dalam keadaan yang sangat baik dan dilancarkan juga nih puasanya sampai hari Lebaran nanti. Oke. Nah, terkait hari Lebaran, pastinya kita kan dulu kan, bukan dulu ya, kemarin itu sempat membahas terkait tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 yang videonya ada di atas ini nih. Kemarin itu kita bahas dengan Ibu Diana sebagai mediator hubungan industrial dan hari ini kita bahas bersama bidang pengawasan ketenagakerjaan dan juga bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Baik, Pak Jo dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Nah, kemudian kita juga di sini bersama dengan Pak Luki sebagai mediator. Mangga Pak Luki untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Luki. Kebetulan saya sekarang selaku mediator hubungan industrial ahli media pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak Pak Luki dan Pak Jo. Nah, sebenarnya Pak Jo, Pak Luki ini pada dasarnya kan beberapa waktu yang lalu kita ini di podcast Nakertrans ini sudah membahas terkait THR, tetapi hanya sebagai gambaran besarnya saja. Apa sih tunjangan Hari Raya Keagamaan itu dan bagaimana sih pengaplikasiannya di masyarakat itu, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait hal ini. Nah, mungkin kan dalam seiring berjalannya waktu, ini kan pasti kan takutnya timbul masalah dan lain-lainnya. Biasanya seperti itu ya. Karena ada beberapa juga yang masuk konsultasi ke kita terkait THR ini ketika podcast tersebut yang episode sebelumnya itu disiarkan. Baik, mungkin untuk mengenalkan kepada masyarakat nih, terkait peran-peran pengawas, peran-peran mediator, terkait bagaimana penanganan tunjangan Hari Raya Keagamaan di tahun 2025 ini, saya butuh profiling antara Pak Jo sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan juga Pak Luki sebagai mediator hubungan industrial ahli media. Sebenarnya apa sih peran pengawas dalam pelaksanaan THR ini? Mungkin Pak Jo dipersilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Dalam konteks pengawasan, sebenarnya kita akan berbicara bagaimana terkait dengan penegakan hukum norma ketenagakerjaan. Ya. Sebenarnya salah satunya adalah yang saat ini adalah terkait dengan pembayaran THR. Kalau kita berbicara terkait dengan THR, tentu bagaimana memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja dan keluarganya tentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hari raya keagamaan mereka. Nah, terkait dengan bagaimana peran pengawas ketenagakerjaan dalam konteks ini, bahwa dalam peran ini tentu pengawas ketenagakerjaan akan melakukan juga penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memang diduga atau dilaporkan tidak patuh terhadap norma THR. Tentu saat ini kita tentu punya masing-masing kewenangan, baik itu dari bidang HI maupun pengawasan, bahwa kita tahu sebagaimana surat edaran bahwa ketika sebelum hari H atau H-7 ini tentu menjadi kewenangan teman-teman mediator dalam rangka untuk memfasilitasi terkait dengan mereka yang datang konsultasi. Tetapi ketika nanti dia masuk atau setelah H-7, maka tentu ini masuk ke ranah penegakan hukum. Maka tentu langkah-langkah pengawasan itu akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah yang dilaporkan itu apakah melanggar atau tidak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pelanggaran, pertama dia tidak membayar THR. Kalau dia tidak membayar, ini tentu melanggar. Ya. Kalau dia terlambat membayar juga melanggar. Atau dia tidak membayar juga melanggar. Dalam konteks dia tidak membayar, ini kalau kita berbicara terkait dengan PP 36 2021 di pasal 9, itu jelas-jelas mengatakan bahwa
THR keagamaan wajib dibayar pengusaha kepada pekerja. Wajib, mandatori oke. di situ. Wajib Dibayar. Kalau udah berbicara wajib, mandatori, maka tentu ada sanksinya. Kalau kita juntokan ke pasal 79, itu namanya pengenaan sanksi administrasi. Ya. Nah, nanti sanksi administrasi itu melalui pertama teguran tertulis. Kemudian yang kedua, pembatasan kegiatan usaha. Yang ketiga, dia akan atau penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Yang terakhir adalah terjadinya atau pembekuan perusahaan. Kami punya kasus sebenarnya. Pada tahun 2022, kami ada kasus terkait dengan perusahaan besar di Kota Bandung yang memang tidak membayar THR. Oke. Kemudian, Ya. kita nggak boleh mengatakan perusahaan mana. Itu pengalaman kita bahwa dia tidak membayar THR, kemudian kita memberikan sanksi, teguran tertulis oleh Pak Gubernur. Kemudian diabaikan. Akhirnya kita coba diskusi dengan teman-teman OPD, kira-kira siapa yang bisa memberikan sanksi selanjutnya, terutama terkait dengan pembatasan kegiatan usaha yang di dalamnya juga ada penghentian izin-izin. Tentu terkait dengan itu, kita harus koordinasi dengan dinas terkait, juga termasuk DPPTSP, karena yang mengeluarkan izin-izin adalah teman-teman sekalian. Nah, ternyata kami juga melakukan hal itu, dan tentu kami mengkoordinasikan, dan pada saat kita mau eksekusi penghentian alat-alat produksi, kami di PT UN-kan. Dan akhirnya kita menang. Alhamdulillah kita menang, kemudian akhirnya yang bersangkutan membayar. Cukup besar kira-kira. Nah, itu terkait dengan yang kasus yang besar ya, Lang, ya. Kasus yang besar sebenarnya. Kemudian terkait dengan dia tidak membayar gitu ya, tidak atau membayar tidak sesuai ketentuan. Yang disebut membayar tidak sesuai ketentuan itu terkait dengan dia ada kesepakatan, dia cicil. Nah, kalau di surat edaran sekarang itu kan harus dia bayar penuh, tidak boleh dicicil, nah, gitu. Artinya pelanggaran. Nah, ini tentu juga terjadi teman-teman yang memang juga disepakati gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan denda. Dia denda, tentu itu ada denda keterlambatan. Maka sebenarnya ini masuk ke perselisihan. Termasuk yang tadi cicil masuk ke perselisihan sebenarnya. Kalau dia misalnya tidak membayar, ini kan ada denda 5% dari total keseluruhan gitu. Saya pikir itu yang terkait dengan bagaimana langkah-langkah pengawas di dalam rangka penanganan THR ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Jo terkait profilingnya pengawas ceritanya ya, peran-perannya pengawas ketika bersinggungan dengan tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 ini. Baik, mungkin juga dari pihak mediator hubungan industrial dari Pak Luki ada yang bisa disampaikan terkait peran dari mediator hubungan industrial sendiri. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, sebetulnya terkait masalah pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan, ya itu sebetulnya memang terbagi dalam dua fase. Yang tadi sampaikan beliau, fase sudah memasuki kepada normatif. Ya, jadi H-7 adalah perusahaan wajib selamat-lamatnya membayar THR keagamaan, gitu kan, tahun 2025 karena sekarang gitu kan. Kalau tugas tupoksi daripada media kita ketahui bersama, pertama bahwa kita melakukan pembinaan, pengembangan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan. Nah, kita melakukan pembinaan, salah satu termasuk tadi kepada perusahaan melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi aturan-aturan terkait masalah THR. Kita ketahui bersama, misalkan terkait dengan PP 36 ya, yang diatur di pasal 8, bahwa THR itu merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja, buruh, gitu kan. Nah, kemudian di pasal selanjutnya, beliau sampaikan di pasal 9, menyatakan bahwa paling lambat THR ini diberikan kepada pekerja buruh adalah H-7. Tetapi kita tahu bersama bahwa secara teknisnya itu mengenai pembayaran THR keagamaan itu diatur kembali di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
kita ketahui bersama bahwa di dalam peraturan perusahaan ada yang membayar H-14 gitu kan, ada H-10 boleh, sangat boleh gitu kan. Tetapi paling lambat adalah H-7 dan itu kita melihat beberapa tahun perusahaan. Karena itu diatur dalam perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan dan termasuk dalam perjanjian kerja bersama. Nah, tupoksi kita sebagai mediator tadi termasuk teman-teman mediator kabupaten kota. Kebetulan kalau mediator itu kan ada di kabupaten kota. Beda dengan pengawas, ada di provinsi gitu kan. Ada di kabupaten kota. Kita melakukan koordinasi dengan teman kabupaten kota untuk menginformasikan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban di tahun ini menjelang THR ya. Yaitu pertama kita membuat posko pengaduan gitu kan. Posko pengaduan terkait THR, memberikan konsultasi dan solusi. Dan kita menginformasikan bahwa jangan sampai Anda terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan ini kepada pekerja. Karena tadi saya sampaikan ada konsekuensi baik konsekuensi administrasi maupun konsekuensi penalti, misalnya kan denda yaitu 5% yang beliau sampaikan. Dan denda itu tidak mengurangi juga kewajiban dia membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja buruh. Yang mana yang 5% ini dimanfaatkan untuk kembali lagi kepada kepentingan pekerja buruh itu sendiri. Mungkin itu. Jadi petugas mediator tadi jelas ada pembinaan, ya, pengembangan dan penyelesaian. Kalau emang tadi ada hal yang tadi beliau sampaikan menjadi ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, nah tentu biasanya melalui mediator dia minta masukan dan sebagai konsultasi dan sebagainya. Nah biasanya kita melakukan mediasi dan kita diupayakan memberikan solusi lah ya yang terbaik untuk para pihak supaya bagaimana masalah ini selesai di antara para pihak secara PB lah. Jadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama yang disepakati oleh para pihak. Seperti itu. Itu peran mediator biasanya sebelum H-7 itu peran kita dalam melakukan sosialisasi dan sebagainya. Tapi setelah H-7, nah itu kan kapasitas daripada saudara kita pengawas ketenagakerjaan. Itu Kang Andi. Kurang lebih yang bisa disampaikan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Luki dan Pak Jo terkait informasi peran-peran dan fungsinya masing-masing terkait tunjangan hari raya keagamaan ini. Oke, kita masuk ke bagian paling penting karena ini bagian yang kita rasa sangat menjadi hot topiknya di masyarakat Jawa Barat tentunya ya terkait implementasi tunjangan hari raya keagamaan. Mungkin tadi sudah disampaikan sebagian oleh Pak Jo terkait implementasi yang ada di lapangan bahwa ternyata ada kok perusahaan yang memang tidak membayarkan THR tersebut sehingga harus dikasuskan dan akhirnya bisa dimenangkan sehingga perusahaan bisa membayar THR tersebut. Jadi harus ada punishment dulu terlebih dahulu mungkin gitu ya. Walaupun kita harapannya juga sebenarnya tidak perlu harusnya ada punishment seperti itu dan pinginnya sih semuanya perusahaan itu memberikan THR sesuai pada waktunya, kalau bisa sebelum pada waktunya dengan jumlah yang saat yang tepat juga tentunya gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih terkait aduan-aduan di tahun ini yang mungkin lebih kompleks ketimbang tahun lalu atau apakah jumlah aduan di tahun ini itu lebih sedikit daripada tahun lalu gitu? Kira-kira mungkin dari Pak Jo terlebih dahulu. Ya. Pendapatnya Pak Jo. Berbicara terkait dengan pengaduan THR, tahun 2023 itu yang masuk ada sekitar 311. 311 kasus ya? Kasus yang diadukan, artinya perusahaan yang diadukan. Kemudian tahun 2024 kemarin itu turun secara signifikan sekitar 168. Artinya apa? Bahwa sebenarnya penurunan pengaduan itu mengindikasikan bahwa ternyata ada kepatuhan. Mereka patuh terhadap pembayaran THR keagamaan. Ini sangat luar biasa saya pikir gitu. Harapan besar kita adalah untuk tahun 2025 ini ya lebih kecil dari 168 tadi. Kalau bisa 0 ya. Kalau bisa 0. Kalau 0 sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada saja. Nah, tetapi ini kan juga menjadikan kita ya menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita harus memberikan sosialisasi tadi atau semacam deteksi dini terhadap perusahaan dia membayar gitu ya. Membayar secara penuh, membayar secara tepat waktu sebelum masuk H-7 tadi. Itu harapan besarnya kita.
Maka kami juga sangat berapresiasi, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan HI untuk mendeteksi dini atau mengupayakan terlebih dahulu melalui konsultasi. Sehingga mudah-mudahan langkah konsultasi ini meminimalisir tadi pengaduan yang kira-kira minim lah, kira-kira begitu ya. Itu yang sangat kita harapkan. Amin. Itu kira-kira begitu. Ya, siap Pak Jo. Ya. Jadi terkait tadi jumlah yang disampaikan beliau, sebetulnya di tahun 2023 itu cuma di atas itu yang konsultasi, gitu kan? Tapi ya emang selesai sebelum, karena yang masuk ke pengawas itu adalah emang perusahaan yang emang sedikit bermasalah gitu kan di dalam memberikan pembayaran THR-nya. Misalkan yang disampaikan, ada yang mau membayar tidak full, hanya 50% gitu. Kita disampaikan itu sebelum H-7 kan. Karena setelah H-7 kewenangan dari teman-teman pengawas gitu kan. Kita kasih iman, jangan seperti itu karena ini konsekuensinya ada bla bla kita sampaikan. Ini loh konsekuensi pada saat perusahaan tidak membayar sesuai ketentuan gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam lapangan sih sebetulnya tidak sedikit juga perusahaan gitu kan yang membayar, ada yang di bawah, ada yang di atas ketentuan. Kan ketentuannya begini, yang diatur dalam ketentuan itu bahwa pengusaha wajib membayar THR keagamaan, tunjangan hari keagamaan itu kan kepada pekerja yang masa kerjanya paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus, gitu kan? Ya, atau di bawah 12 bulan. Nah, itu dibayarkan secara proporsional gitu kan? Proporsional. Nah, bagi yang bekerjanya di atas 1 tahun itu paling tidak 1 bulan upah. Kita melihat dalam peraturan perusahaan, di dalam PKB itu kadang-kadang perusahaan ada yang membayar lebih dari 1 ketentuan. Ada yang 1,5 ketentuan gitu kan, atau 2 kali ketentuan. Dan membayar juga tidak harus tadi saya katakan, tidak selalu H-7 gitu kan. Itu juga diatur. Nah, karena apa? Peraturan perusahaan termasuk PKB atau PKB di sini itu kepastian hukum bagi para pihak di dalam melaksanakan hak kewajibannya. Kan berbicara hak dan kewajiban kan? THR itu adalah kewajiban perusahaan untuk memberikannya kepada pekerja, hak pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari keagamaan. Begitu juga sebaliknya. Apa sih kewajiban dari pekerja kepada perusahaan? Tadi bekerja dengan baik dan sebagainya. Itu seperti itu. Karena hak itu muncul setelah kewajiban terpenuhi. Itu yang kita pahami. Kemudian di lapangan itu memang banyak permasalahan. Kadang-kadang kalau kita melihat dari permasalahan yang ada sih sebetulnya tidak sedikit ya pengaduan yang ngadu ke kami itu masalah misalkan tadi tidak ada hubungan kemitraan lah ya. Kemitraan misalkan. Kemitraan udah jelas sebetulnya di dalam ketentuan di dalam Permenaker 6 2016 sudah diatur bahwa THR itu diberikan kepada para pihak yang ada hubungan kerjanya. Siapa itu? Tadi pekerja yang ada hubungan kerja dengan pengusaha. Nah, hubungan kerja itu ada 3 unsur. Ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Salah satu unsur tidak terpenuhi, berarti tidak ada hubungan kerja kan? Tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan tunjangan hari keagamaan. Tetapi di sisi lain, sekarang kebetulan ada yang namanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2025, yaitu mengenai bonus hari raya keagamaan. Wah, itu bonus hari raya. Tetapi itu masih spesifik gitu kan? Ya, spesialis gitu kan, tidak semua tersentuh. Itu hanya untuk pengemudi dan kurir yang online itu atau melalui aplikasi seperti Ojol, ShopeeFood, Lalamove, itu kan ada kan? Nah, itu seperti itu, dia berat. Bagaimana penghitungannya ada? Jadi penghitungannya adalah rata-rata ya pendapatan selama 12 bulan terakhir gitu kan. Jadi dijumlahkan pendapatannya itu dibagi 12 dikali 20%. Iya, itu kan. Tapi yang tadi khusus untuk saat ini, bagaimana pemerintah hadir gitu kan di dalam memberikan motivasi kepada pekerja yang notabene tidak ada hubungan kerja. Itu kan kemitraan sih sebetulnya kalau kita berbicara. Makanya berbicara BHR atau bonus hari raya dengan THR itu hal yang berbeda. Kalau THR jelas wajib. Kalau BHR itu disampaikan untuk dihimbau lah supaya ada kontribusi timbal balik dari tadi perusahaan aplikasi ya yang memfasilitasi masalah ojol itu sendiri atau kurir melalui aplikasi. Itu bukan gambarannya. Banyak permasalahan sebetulnya di lapangan apa yang terjadi ya terkait pembayaran ini gitu kan gitu. Nah, ini menarik nih.
tadi terkait THR dulu ya, terkait THR. Kita juga mengenal ya ada pekerja harian lepas juga ya. Nah, kalau pekerja harian lepas itu apakah bisa mendapatkan THR atau tidak? Kayak gitu. Ya, kalau misalnya lihat dari deskripsinya mungkin kan masyarakat kan banyak yang belum tahu terkait pekerja harian lepas kayak gitu ya. Iya, Kang Andri, kita balik lagi ke regulasi saya pikir. Di dalam pasal 50 Undang-Undang 13 tahun 2023 itu sebenarnya mengatakan gitu. Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja. Unsurnya ada 3 tadi. Ada perintah, ada upah, ada yang dikerjakan, atau ada pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah pekerja harian lepas itu atau harian itu dia kira-kira mendapatkan THR atau tidak? Ada pekerja harian yang memang ada perjanjian kerjanya. Yang tentu perjanjian kerja itu yang didaftarkan di dinas setempat. Maka kita melihat perjanjian kerjanya, maka itu dia ada hubungan kerja. Maka tentu dia punya hak mendapatkan THR. Kan gitu. Nah, tetapi kita lihat dan kita tahu sama-sama bahwa ada yang namanya juga hubungan kemitraan tadi. Hubungan kemitraan dia ada perintah, ada pekerjaan, tapi upahnya juga belum tentu ada. Nah, kalau unsur itu tidak dipenuhi, maka kita masuk dan dia bukan masuk ke pasal yang tadi, sehingga dikatakan bahwa dia tidak ada hubungan kerja. Contoh ojol. Ojol itu tidak ada hubungan kerja. Itu kan dari provider. Dia ada perintah untuk narik, gitu ya. Itu siapa yang membayar dia? Dia kan dari tarikan itu. Maka memang disitulah untuk mengakomodir gitu ya, dan mengakomodir dan mengapresiasi kinerja ojolnya tadi, ada langkah pemerintah yang cukup bagus dalam rangka untuk memberikan bonus hari raya keagamaan. Saya pikir ini hal yang baru dan pada tahun ini baru dilaksanakan gitu. Ini barangkali kabar baik untuk teman-teman ojol dan sebagainya gitu. Tadi udah jelas bahwa yang diberikan bonus hari raya keagamaan itu adalah pengemudi kurir yang berbasis aplikasi. Yang kira-kira artinya tidak semua mendapatkan itu. Itu kira-kira itu yang diamanatkan di dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan nomor 3 tadi. Itu. Jadi saya coba rangkum ya Pak Jo ya. Sebenarnya yang dapat BHR itu kurir berbasis aplikasi ya. Oke. Kita juga kan ada nih pengenal di perusahaan itu kan juga ada kurir yang basisnya juga kemitraan pada dasarnya si kontraknya bukan kontrak kerja tapi kontrak kemitraan. Karena banyak juga nih kebetulan aduan yang masuk kayak gitu terkait kurir kemitraan ini. Apakah kami dapat BHR atau tidak gitu. Cuman kan kalau tadi berdasarkan SE-Menakernya memang itu memang dikhususkan untuk yang berbasis online ya. Beraplikasi. Berbasis aplikasi ya. Nah, untuk sementara untuk kemitraan ini memang belum di cover ya untuk seperti itu ya. Belum. Yang kemitraan yang lain ya. Kemitraan yang lain hanya untuk spesifik aja kelihatannya. Spesifik aja ya. Oke, baik. Mungkin Pak Luki ada juga yang mau ditambahkan Pak Luki. Jadi terkait tadi masalah pekerja harian lepas. Namanya pekerja harian lepas sebetulnya ya. Itu kalau kita mengacu kepada Permenaker 6 kalau salah ada pengaturannya ya bahwa bagaimana pengaturan penghitungannya gitu. Ada penghitungannya yaitu sama dengan tadi BHR itu kan. Jadi 12 bulan terakhir pendapatannya gitu kan. Rata-rata gitu kan. Itu merupakan upahnya. Kalau dia sudah bekerja di atas tahun itu 1 bulan upah. Tapi kalau dia anggaplah baru 6 bulan misalkan rata-rata per 6 bulan gitu kan. Nah, mungkin 6 per 12 kali ini kan ada upahnya kan. Rata-rata per 6 gitu kan. Jadi enggak, nanti THR-nya adalah 6 per 12 gitu kan. Kita cari dulu upahnya berapa. Nah, cara menghitung upah tadi rata-rata berapa sih? Misalkan saya baru 6 bulan, berarti kan jumlah dari Januari sampai dengan Juni atau dari Juli sampai dengan Desember gitu kan dibagi 6 itu kan upahnya. Bagaimana THR-nya tadi 6 per 12 kali upah yang tadi sudah ditemukan. Itu gambarannya terkait pekerja harian lepas gitu kan. Namanya juga kan pekerja harian lepas gitu kan. Berarti sudah ada ikatannya gitu Bang ya. Cuma emang harus dituangkan di dalam tadi perjanjiannya apa sih yang diperjanjikannya. Karena kita tahu bersama bahwa
hubungan kerja ada dua, ada PKWT dan PKWTT. PKWT sering dengar adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak sering kita dengar, dan ada hubungan kerja melalui PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, istilah pegawai tetap gitu kan. Inilah yang banyak jenisnya itu adalah masalah PKWT gitu kan. Ada harian lepas, ada borongan dan lain sebagainya. Tapi PKWTT kan nggak ada anaknya gitu kan, soalnya seperti itu kan, tidak ada turunannya ya Bang ya. Baik, ini kita ingin tahu nih, antara PHL sama part-time itu sama nggak sih? Gitu, PHL, apa bukan, pekerja harian lepas dengan part-time itu apakah secara definisi itu sama atau berbeda? Kira-kira bagaimana? Ada yang... Kalau masalah definisi, tentu kita harus melihat bagaimana sih definisi harian lepas gitu kan. Kemudian bagaimana yang part-time. Kalau part-time itu yang kita pahami adalah dia hanya menggunakan atau memakai jam kerja itu kan, jam kerjanya itu adalah kurang dari sekian jam, ya kan itu kan, ya misalkan kayak guru, dosen atau apapun namanya, itu part time itu kan tidak boleh ya. Harian lepas bisa saja, nanti pun sehari dan sebagainya gitu kan, bisa hitungan jam dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, terlihat konteks itu tentu kita harus buka, seperti apa sih yang namanya part-time dan kemudian harian lepas. Tapi yang saya tahu, di part-time itu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mungkin ya Pak Jo. Nah, baca mungkin. Ada part-time. Ada di paruh waktu, ya ada di paruh waktu, seperti itu kan. Baik. Nah, kalau misalnya ini, Pak Jo, Pak Luki, THR itu boleh nggak sih untuk diberikan ke orang-orang yang magang di perusahaan? Nah, kira-kira bisa tidak untuk diberikan orang-orang yang magang di perusahaan? Kita lihat konteksnya. Ya. Ini magang mandiri atau dia magang kurikulum. Yang magang kurikulum itu adalah anak-anak kita yang kira-kira dia karena disampaikan oleh kampusnya atau sekolahnya, dia untuk magang dalam rangka untuk belajar gitu ya. Maka sebenarnya terkait dengan itu saya pikir memang tidak diatur untuk pemberian THR-nya sebenarnya. Hanya barangkali itu tentu menjadi kebijakan perusahaan memberikan itu ya, kan gitu. Karena memang dia itu magang dalam rangka kurikulum. Nah, kalau untuk yang magang mandiri, ini kan sebenarnya dia itu magang yang memang di situ juga dibayar harian ya. Magang hari disebutnya uang saku itu, uang saku. Nah, ini tentunya juga kalau saya melihat gitu, karena tadi harus balik lagi ke hubungan kerjanya gitu. Apakah dia ada hubungan kerja atau tidak tadi? Yang gitu kira-kira ya. Sehingga baru apakah kita mengatakan ini dibayar atau tidak. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Jadi intinya terkait pemagangan ini balik lagi ke privat seperti apa ya. Nanti maksudnya apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk ya sudah diberikan bonus untuk orang-orang yang magang, kasihan ceritanya gitu ya. Lumayan kayak gitu. Jadi tidak bisa juga untuk dijadikan ke ranah publik karena biar bagaimanapun pemagangan ini memang kebutuhannya dari pihak yang belajar atau ingin butuh pengalaman ke perusahaan dunia gitu kerja. Ya. Bukan karena permintaan perusahaan untuk hiring mereka sehingga mereka bekerja di situ. Baik. Sekarang terkait ini Pak Luki dan Pak Jo, terkait PKWT dan PKWTT ini kan sebenarnya kan kalau kita bedah di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 2016 ya, itu mungkin ada perbedaan treatment masalah waktu mereka itu berhak dan tidak berhak mendapatkan THR tersebut gitu ya. Jangka waktu mereka berhak ataupun tidak berhak untuk mendapatkan THR tersebut. Nah, bisa dijelaskan nggak ke kami, ke kita semua nih teman-teman balap nakertran semuanya terkait jangka waktu tersebut ya, terkait berhak dan tidak berhak ya. Ya. Dari sebenarnya PKWT dan PKWTT ya, apakah berhak atau tidak? Yang jelas kalau dia PKWTT itu pasti berhak. Kan gitu ya. Yang jelas pasti berhak. Ada satu ketentuan yang mengatakan bahwa
kalau dia di PHK 30 hari sebelum hari raya, maka maka kalau sebelum 30 hari belum masuk 30 hari itu dia nggak dapatkan. Tapi kalau dia udah masuk 30 hari, dia tetap mendapatkan THR. Oke. Ya. Beda dengan PKWT. Kalau PKWT itu H-1 gitu ya. H-1 pas hari H besoknya misalnya ini tanggal 17, tanggal 16 dia itu selesai PKWT-nya. Maka dia nggak bisa nggak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan THR. Nah itu regulasinya mengatakan demikian. Artinya apa? Bahwa memang ada perbedaan itu tadi terkait dengan apakah PKWT atau PKWTT dapat atau tidak, itu dari sisi regulasi itu. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Mungkin Pak Luki juga ada yang mau ditambahkan. Betul apa yang disampaikan Pak Jo sih sebetulnya, bahwa yang membedakan PKWT dan PKWTT udah jelas lah ya. Pada saat tadi di PHK H-30 dia berhak gitu kan mendapatkan THR itu yang dari keagamaan. H-1 dia PKWT itu tidak berhak. Tetapi kita ada kasus yang kemarin kita diskusikan, Pak, bagaimana kalau jatuhnya pas di hari H habis PKWT-nya? Nah, kita berpendapat karena kita secara regulasi itu H-1 yang tidak berhak, kalau pada hari H-nya dia habis ya berhak itu ya Pak Jo ya, karena dia bukan H-1 ya, karena itu sebelum habisnya kontrak, gitu kan? Sebelum habisnya kontrak, maka sebelum hari H habis kontrak. Sebelum hari raya habis kontrak, maka dia tidak berhak. Bagaimana kalau pas hari raya dia jatuhnya habis PKWT-nya, gitu kan? Ya, dia berhak mendapatkan kompensasi pengakhiran PKWT, gitu kan? Dan juga THR. Itu sih. Kasus di lapangan seperti itu ada kasus. Kebetulan kemarin ada yang konsultasi seperti itu. Ya berhak lah kalau seperti itu kan. Kalau konteksnya mengundurkan diri nih, bapak-bapak semuanya nih, konteksnya mengundurkan diri nih. Oke lah, kalau tadi kan masalah PHK, itu kalau di bawah 30 hari mereka tetap berhak mendapatkan THR. Nah, kalau konteksnya mengundurkan diri, kapan mereka itu berhak mendapatkan THR? Apakah ketika pengajuan, karena kan biasanya kan ada one more notice ya biasanya ya harus bulan gitu, ditunggu dulu gitu, baru bisa selesai dari pekerjaannya kayak gitu. Biasanya kan ada one month notice. Nah, apakah setelah mereka one month notice itu dihitungnya, misalnya Februari melakukan pengajuan pengunduran diri, Maret tanggal 2 mereka sudah off gitu, sudah off, benar-benar off dari pekerjaannya, dan selama sebulan itu kan memang mereka masih bekerja. Nah, sedangkan THR dibagikan kan tanggal 30 nih ceritanya nih, misalnya 30 Maret nih. Itu mereka masih dapat atau tidak? Atau sejak mereka mengajukan pengunduran diri? Ada kasus sebenarnya. Dia memundurkan diri pada saat masuk ke 30 hari. Gitu ya. Dia memundurkan diri pada saat masuk 30 hari bagi mereka yang PKWTT tadi. Itu pernah terjadi. Nah, kita lihat sebenarnya dia ini kan memundurkan diri. Artinya apa? Artinya bahwa dia tidak di PHK. Nah, gitu ya, tetapi dia memundurkan diri. Maka sebenarnya kalau kita lihat konteks itu, ini kan juga pertanyaannya adalah bagaimana dengan sisanya gitu misalnya. Saya pikir kalau ketika dia memundurkan diri, kapan dia memundurkan, kan udah berakhir status hubungan kerjanya. Nah, tinggal apakah nanti sisanya dibayarkan atau tidak, itu tentu menjadi kebijakan. Kan gitu ya. Karena katakanlah misalnya gini, kan jangka waktu 30 hari ini tadi. Dia 15 hari tersisa ini. Kan gitu. Artinya 15 hari tersisa ini tidak ada hubungan kerja ini. Nah, bagaimana? Apakah ada tersisa yang tadi 15 hari yang jalani tadi itu dapat nggak? Tuh. Nah, ini juga memang kadang-kadang menjadi pertanyaan besar di kita gitu. Apakah dibayar atau tidak? Ini ada beberapa kasus yang kami tangani, itu tergantung pendekatan kita sebenarnya. Alhamdulillah kalau kita tangani itu memang kita mendorong supaya dibayarkan saja gitu. Itu kan alangkah bijaknya itu, kira-kira begitu. Itu.
Itu yang pernah kita tangani juga gitu. Nah, beda dengan kalau dia PKWTT kan pasti dia udah selesai gitu. Tadi bagaimana dengan Hamin satu pas Haminnya itu pada hari H-nya itu dia mengundurkan diri. Itu jarang-jarang terjadi. Jarang-jarang terjadi, Kak. Bahwa pada hari hanya itu dia PKWT selesai itu memang jarang-jarang terjadi dan kami belum punya atau belum memiliki atau menemukan kasus itu sebenarnya. Biasanya habis sebulan. Biasanya habis sebulan dia udah berhenti. Itu kan kira-kira biar nggak kelihatan ya biasanya. Nggak perlu diomongin itu. Baik, Pak Jo, terima kasih banyak Pak Jo. Mungkin Pak Luki ada tambahan juga Pak Jo? Ya, betul yang disampaikan Pak Jo bahwa sebetulnya itu tergantung sebetulnya, tapi ada kasus-kasus. Kalau kita melihat definisi daripada PHK, itu pemutusan bekerja adalah berakhirnya hak dan kewajiban para pihak karena sebab tertentu. Nah, saya katakan, apakah yang namanya orang mengundurkan diri berakhirnya hak dan kewajibannya? Kan itu seperti itu kan. Kemudian orang yang pensiun berakhirnya hak dan kewajiban. Bagaimana pada saat jadi perselisihan apa? Kan seperti itu kan. Jadi ada itu, Bang. Jadi ada yang tadi beliau sampaikan bahwa tergantung case-nya. Tapi kalau case-nya seperti itu, misalkan kita jatuh sekarang Lebaran di tanggal 31 Maret lah. Maaf, dia mengundurkan diri 15 Maret. Ya mungkin pendapat saya pribadi mungkin kan itu bisa berhak karena hak min 30. Karena dia PKWTT kan ada hubungan kerja, PKWTT. Toh yang namanya PHK itu tadi berakhirnya hak dan kewajiban para pihak. Gitu kan. Pada terjadi perselisihan ada kemana? Itu kan terjadi perselisihan PHK-nya atau perselisihan haknya biasanya nanti seperti itu. Kan seperti itu ya Pak Jo ya, itu betul yang disampaikan oleh Pak Kabid. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Luki. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadi masuk ke ranah perselisihan hubungan industrial ya, karena biar bagaimanapun tergantung aduannya, laporannya, dan bagaimana treatment yang ingin diselesaikannya ya, berarti seperti itu ya. Dan tambah lagi mungkin Pak Andi ya, biasanya mekanisme PHK juga diatur dalam PP, PKB, gitu kan, sehingga pada saat dia keluar dari apa yang sudah diatur dalam PPKB, biasanya ada aturannya. Oh, tidak berhak dan sebagainya. Itu diatur dalam PPKB. Tapi bagaimanapun bahwa isi PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang termasuk Permen, PP dan sebagainya. Kan seperti itu kan. Sehingga PP itu kan namanya ada pengesahan, kalau PKB pendaftaran gitu kan. Kalau PP berlaku sejak disahkan, PKB berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. Ini kan gitu kan. Ya, jadi bagaimana sih termasuk tadi selalu saya sampaikan mekanisme pembayaran THR, kapan pembayarannya, besarnya seperti apa, kan minimal sama dengan regulasi, bagusnya di atas regulasi. Tapi di PP PKB mengatur hal yang teknis sehingga tadi ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan interpretasi berbeda di antara para pihak. Siapa para pihak tadi? Ada serikat pekerja, ada pengusaha. Karena pedomannya satu ya itu yang harus diamankan gitu kan, dipedomani oleh para pihak gitu kan. Sehingga pada saat ada permasalahan pasti rujukannya ke peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau kepada perjanjian kerja bersama. Itu kan rujukan kita kan? Siap. Ya betul ya Pak Jo ya, itulah rujukan. Karena PPPK itu ada spesialis gitu kan. Betul. Baik, nah ini ya menarik ya teman-teman semuanya ya. Jadi biar bagaimanapun teman-teman Balat Transportasi ini harus tetap baca peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan juga perjanjian kerja bersama. Itu harus dibaca, itu wajib hukumnya. Karena apa? Di situ banyak aturan-aturan teknis terkait hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja, tanggung jawabnya dan haknya seperti apa. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman bekerja itu tanpa mengetahui bagaimana isi peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersamanya. Baik, terima kasih banyak Pak Luki dan Pak Jo. Nah, pertanyaan terakhir. Ketika masyarakat Balat Transportasi nih, ceritanya nih, ingin melakukan aduan, nah kemudian bisa diakses di mana? Mana saja? Ya, pertama, mulai tanggal 12 kemarin, kita udah membuka posko THR. Posko THR, oke. Nah, posko THR ini pusatnya ada di Disnaker Provinsi Jawa Barat. Kalau teman-teman ingin langsung ke pengaduan ke Disnaker, kita udah ada petugas untuk melayani, baik itu konsultasi maupun nanti pengaduan atau penegakan hukumnya. Yang kedua, juga posko ini tersebar di UPTD kita,
Ada di UPTD 1 Bogor, ya. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 1 Bogor, yang kedua di Karawang, yang ketiga di Cirebon, yang keempat Bandung Raya, dan yang terakhir di Garut. Itu memang ada posko-posko yang kita udah bentuk, dan itu petugas-petugasnya juga kita udah memerintahkan untuk standby di situ. Kita terus terang saja Sabtu Minggu juga kita melayani terkait dengan pengaduan THR secara langsung, ataupun kalau misalnya mau menggunakan websitenya itu kan ada thr.kementerian.co.id. Ada di link ya nanti ada ya? Di linknya, di deskripsi ada. Nah, itu tinggal mengadu saja ke situ. Itu ya. Nah, kami sangat berharap teman-teman mengadu ataupun konsultasi ke kami. Kami juga sangat mengapresiasi kalau memang sampai datang ke sini konsultasi gitu. Lebih bagusnya itu saya sarankan langsung gitu. Ya. Karena langsung dengan kalau via WA dan sebagainya, saya pikir itu satu arah gitu. Lebih enak curhatnya. Lebih enak curhatnya. Kira-kira apa langkah yang harus kita berikan, solusi yang kita berikan seperti apa gitu. Jadi saya yakin ke kawan-kawan HI juga dalam rangka tahap konsultasi ini mereka datang diberikan edukasi. Kan gitu kira-kira begitu ya. Nah, nanti kalau udah masuk ke atau setelah H-7, saya pikir ini juga kita masih buka ya. Posko ini kita buka sampai dengan tanggal 7 April. Sampai 7 April. 7 April. Kan luar biasa ini teman-teman ya. Lama tuh teman-teman ya. Sampai tanggal 7 April loh. Artinya nanti teman-teman udah masuk kami masih bisa memberikan layanan itu gitu. Nah, terkait dengan pengaduan yang masuk tadi melalui posko THR maupun website tadi, itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus ya Pak Jo. Pemeriksaan khusus ke TKP, ke perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar, dan nanti kita akan, kalau memang terjadi pelanggaran, kita akan membuat nota pemeriksaan. Wah, menarik. Nah, nota pemeriksaan ini akan kita berikan sebagai peringatan kepada pengusaha untuk melaksanakan pembayaran THR keagamaan apabila terjadi pelanggaran. Nah, itu jangka waktunya 30 hari, teman-teman. Nota pemeriksaan itu 30 hari. Apabila nanti 30 hari tidak melaksanakan nota pemeriksaan satu tadi, maka tim pengawas akan mengeluarkan nota pemeriksaan 2. Nah, di dalam nota pemeriksaan 2 itu substansinya adalah penekanan. Bahwa apabila perusahaan tidak melaksanakan sebagaimana nota 1, maka akan ditindak lebih lanjut secara hukum selama 14 hari. Nah, kita kira-kira begitu ya. Artinya ada ruang edukasinya yang kita berikan, ruang pembinaan kita berikan supaya mereka mau membayar gitu. Tapi apabila mereka tidak patuh dengan waktu yang telah ditetapkan, maka pengawas ketenagakerjaan wajib membuat wajib membuat LK. Apa itu LK? Laporan kerja. Laporan kerja. Kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Oke. Tapi kita harus lihat konteksnya tadi. Konteksnya tadi, ini kan apakah mengarah ke sanksi tadi. Kalau dia tidak bayar sama sekali, pasti sanksinya administrasi tadi. Itu kayak yang kasus tadi ya, Pak? Iya, kasus tadi. Yang kira. Kalau misalnya dia ada keterlambatan, ini kan juga kami mendorong untuk kira-kira diperselisihkan dan sebagainya. Ya. Itu yang memang kita memberikan semacam ruang itu kepada kawan-kawan gitu. Itu kira-kira terkait dengan bagaimana pembentukan posko THR dan bagaimana penanganan kami gitu. Nah, biasanya kami di pengawasan itu kami selalu diundang rapat oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagaimana tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang masuk. Ini selalu kita tindak lanjuti dan kita memberikan progres setiap bulan itu kepada kementerian dalam rangka penanganan ini. Nah, nanti harapan besarnya mudah-mudahan kita sangat berharap 2025 ini pengaduannya juga nggak terlalu banyak lah kira-kira ya. Terlalu banyak lah kira-kira sehingga kita mudah melaksanakan gitu kira-kira begitu. Tapi kami kira-kira juga ya sangat welcome
Kalau memang ada pengaduan, kami akan coba tindak lanjuti. Baik, Itu kira-kira. terima kasih banyak Pak Jo. Mungkin dari Pak Luki, tadi saya dengar soalnya juga kabupaten kota juga ikut menyemangati untuk posko THR ini ya, kalau tidak salah ya. Betul, jadi yang kami sampaikan bahwa dari awal sudah saya sampaikan bahwa sejak terbitnya SE Menaker nomor 2 dan nomor 3 itu kan kita langsung sounding juga ke kabupaten kota dan teman-temannya kita koordinasi dan dia juga melakukan dari membuka posko THR posko THR dengan tadi petugas-petugas yang ada. Alhamdulillah kita duduk di kabupaten kota kan. Alhamdulillah sudah buka semuanya di posko THR itu dan nanti kita hanya tinggal mendapatkan rekapitulasi hasil konsultasi dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Tentu kami akan koordinasi dengan pengawas tadi, karena apapun nanti yang dihasilkan oleh teman-teman kabupaten kota, khususnya mediator kabupaten kota terhadap hasil konsultasi, kita kan paham kan mana yang ini potensi untuk yang akan tidak membayar atau bayarnya telat atau bayarnya kurang gitu kan. Tentu kami akan laporkan juga kepada pengawas, karena kan pengawas ini yang punya kapasitas untuk melakukan penegakan hukumnya, kan gitu ya Pak Jo ya, gitu. Ya kalau gitu saya tambah sedikit terkait dengan tadi pengaduan. Memang biasanya kita akan menindaklanjuti yang laporan yang masuk ke website tadi, dan kami sangat berharap kabupaten kota kita yang memang ada pengaduan yang kira-kira dianggap melanggar tadi, ya itu tinggal disampaikan saja data-datanya ke kami gitu. Saya pikir UPTD kami tersebar di 5 lokasi, dikomunikasikan saja ke sana dengan membawa data-datanya gitu, dikoordinasikan ke sana untuk segera ditindaklanjuti gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Jo dan Pak Luki. Nah, teman-teman Balatnaker Trust, itu tadi pembahasan terkait tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025, terutama terkait implementasinya. Nah, di situ kan kita bisa lihat ya bagaimana kepedulian dari pemerintah untuk teman-teman Balatnaker Trust semua mendapatkan hak-hak THR-nya tentunya ya. Oke, baik teman-teman Balatnaker Trust, kita mau bahas apa lagi nih? Nanti tinggalin di kolom komentar ya, apa yang perlu kita bahas di next episode. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.